Terus berkembang dan meningkatkan kompetensi merupakan tanggung jawab guru sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan anak bangsa. Guru membutuhkan ruang untuk belajar agar senantiasa mengeksplorasikan diri dengan perkembangan pendidikan terkini. Tidak terbatasnya ruang dan waktu di zaman sekarang memberikan kesempatan guru untuk terus belajar menjadi semakin besar. Menjawab tantangan di dunia pendidikan, Ruang Temu Guru hadir sebagai platform belajar online untuk memfasilitasi serta mendampingi para guru untuk terus belajar dan bertumbuh. Ruang Temu Guru merupakan salah satu unit platform dari Edukarya Ekosistem yang memberikan ruang bagi para guru di seluruh Indonesia dalam meningkatkan kompetensi diri melalui berbagai kegiatan pelatihan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Ruang Temu Guru memberikan wadah bagi guru dalam mengeksplorasi diri untuk para guru lainnya, melalui ruang diskusi untuk saling berbagi ilmu dan informasi terkait dunia pendidikan. Sejak tahun 2022, Ruang Temu Guru telah menyelenggarakan berbagai pelatihan gratis dan berbayar setiap bulannya dengan berbagai tema. Dibimbing langsung oleh berbagai narasumber ahli di bidangnya. Kami memiliki akun media sosial seperti channel YouTube, Instagram, grup WhatsApp, dan channel Telegram. Ruang Temu Guru secara resmi sudah berbadan hukum dan bekerja sama dengan instansi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Mari tingkatkan kualitas kompetensi diri bersama Ruang Temu Guru. Bertemu guru hebat bersama Ruang Temu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ada pantun untuk Bapak Ibu peserta webinar Diklat eksklusif pada malam hari ini. Kue disusun dalam hidangan, dihidang manis saat pesta. Selamat bergabung saya ucapkan, semoga webinar ini memberi makna. Selamat datang dalam Diklat Nasional, Diklat eksklusif 40 jam pelajaran dengan judul Menyusun Media Pembelajaran Interaktif. Pembelajaran mendalam dengan Gemini AI dan Canva yang diselenggarakan oleh Ruang Temu Guru yang sudah bekerja sama dengan lembaga resmi dan juga universitas-universitas pendidikan di Indonesia tercinta. Bapak Ibu, apakah sudah siap mendapatkan materi yang sangat menarik pada malam hari ini? Tentunya sudah ya, izin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang mengikuti webinar malam hari ini dapat memastikan internetnya selalu stabil. Jika berkenan, Bapak Ibu dapat menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Bapak Ibu dapat on kamera dan harap off mikrofonnya. Bapak Ibu, izinkan saya memberikan informasi. Dilarang memberikan kode verifikasi OTP, data pribadi, atau melakukan transfer uang kepada siapapun yang mengatasnamakan admin. Karena kami tidak pernah meminta kode verifikasi ataupun transfer uang melalui WhatsApp maupun Telegram. Dan kami juga tidak pernah menghubungi Bapak Ibu terlebih dahulu mengenai konfirmasi e-sertifikat dengan meminta identitas pribadi Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu mendapatkan pesan yang mencurigakan, silakan untuk melaporkan kepada admin dan pastikan Bapak Ibu mendapatkan segala bentuk informasi hanya dari grup resmi kegiatan.
Baik, Bapak Ibu, izinkanlah saya membacakan tata tertib. Yang pertama, seluruh peserta wajib mengikuti kegiatan dari awal hingga berakhirnya diklat melalui Zoom meeting ataupun live YouTube. Yang kedua, saat kegiatan, Bapak Ibu boleh raise hand, open mic apabila ingin bertanya, jika dipersilakan moderator. Yang ketiga, pemaparan materi dari narasumber selama 60 menit. Yang keempat, sesi tanya jawabnya selama 30 menit. Dan yang kelima, setelah selesai kegiatan, Bapak Ibu dimohon mengisi link presensi di grup kegiatan. Baik, Bapak Ibu, untuk memulai diklat eksklusif 40 jam pelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dengan doa yang kita panjatkan, semoga memperlancar jalannya acara webinar malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia, penuh semangat pada malam hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menyusun media pembelajaran yang interaktif ya pada pembelajaran mendalam dengan Gemini AI dan juga Canva. Nah, sekarang ini banyak sekali website, platform-platform yang sudah disediakan seperti itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan itu untuk pembelajaran mendalam seperti itu. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan fokus kepada Gemini AI dan juga Canva. Nah, Bapak Ibu, di malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber hebat kita. Beliau seorang duta Kemendikbudrismen. Mari kita panggil beliau Ibu Syahidah Humayroh SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Syahidah. Selamat malam, Mbak Septi. Bagaimana kabarnya Ibu Syahidah malam hari ini? Alhamdulillah sehat, sehat Mbak Septi. Mbak Septi Alhamdulillah. bagaimana? Iya, alhamdulillah sehat Ibu. Begitu pula Bapak Alhamdulillah. Ibu yang ada di rumah, semoga juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf Ibu, ini saya tidak pakai virtual background ya, karena tadi ada kendala seperti itu. Tidak apa-apa. Baik, kepada Ibu Syahidah saya persilakan. Terima kasih Mbak Septi yang sudah memoderatori kegiatan ini dengan luar biasa. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ruang Temu Guru yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hebat yang luar biasa malam ini. Di waktu liburnya ya Bapak Ibu, kalau guru-guru nih sudah di waktu libur nih, long holiday ya Bapak Ibu ya, libur panjang, tapi tetap bersemangat untuk menuntut ilmu ya, sama-sama dengan kita di sini di Ruang Temu Guru. Nah, baiklah Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Septi, saya izin menyapa Bapak Ibu guru dengan sebuah pantun. Burung dara, burung merpati, terbang cepat ya Tuan, tiada tara. Kepada Bapak Ibu guru yang baik hati, mari kita ikuti pelatihan ini dengan semangat yang membara. Ada satu lagi di sini, pantun saya, boleh ya kalau Bapak Ibu mau bilang cakep di komen ya. Bibit padi mulai disemai, tumbuh harapan di pagi ceria. Saatnya berkreasi dengan AI, bersama Gemini Canvas kita berkarya. Baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali kita kesempatan yang di malam hari ini. Mungkin di tempat Bapak Ibu ada yang sedang hujan atau sedang banyak angin ya Bapak Ibu ya di musim-musim ini. Semoga tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Walaupun angin sepoi-sepoi ya kayaknya kalau malam bikin ngantuk ya. Yang sudah ada di Indonesia, yang di Indonesia Timur mungkin sudah malam hampir jam 10 mungkin apa jam 9 ya.
Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Izin saya share screen untuk memulai kegiatan di malam hari ini. Tema malam ini menarik Bapak Ibu. Semoga sudah tampil ya di layar Bapak Ibu ya. Nah, kemarin Ruang Temu Guru memberikan pesan untuk menyampaikan terkait perancangan narasi dan konten media interaktif yang bermakna nih Bapak Ibu. Kan ada dua ya tadi disampaikan oleh Mbak Septi, ada Gemini AI ya, yang kedua itu ada Canva. Mungkin untuk hari ini kita pakai Gemini karena besok saya lihat di tornya itu akan membahas dengan Canva. Oke, berikut merupakan CV singkat saya Bapak Ibu, merupakan pengalaman saya sebagai guru informatika di SMP Negeri 126 Jakarta. Kemudian saya juga lulus dengan lulus di S1 ya Bapak Ibu ya, di PTIK kalau singkatannya tuh PTIK atau Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer di Universitas Negeri Jakarta. Kemudian saya juga diamanahkan menjadi Duta Teknologi Kemendikdasmen tahun 2023. Oke, sebelum memulai Bapak Ibu terkait AI, ini sudah banyak sekali gambar yang generatif ya atau teks generatif ya. Saya coba sekarang menggunakan teks generatif ya. Saya pengen lihat nih Bapak Ibu guru sekalian semua di sini audiens. Saya mau tanya kira-kira ini gambar apa ya Bapak Ibu ya? Boleh direspon di kolom chat Bapak Ibu, yang di YouTube boleh di chat di YouTube, yang di Zoom juga boleh di chat di Zoom. Kira-kira terlihatnya ini seperti gambar apa Bapak Ibu? Nah, ini saya menggunakan payung. Oke, ada yang bilang payung di sini. Apalagi kira-kira Bapak Ibu selain payung? Boleh dengan saya buka seluas-luasnya ya Bapak Ibu ya untuk imajinasi Bapak Ibu. Di sini ada yang bilang payung, ada Kupu-kupu yang Kak mungkin. oke, ada yang bilang kupu-kupu, ya betul. Nah, tapi coba kita lihat lagi di next, ini kan gambarnya saya potong ya Bapak Ibu ya. Oke, ini kolom chat ada yang bilang kupu-kupu, kupu-kupu. Oke, good, Bapak Ibu. Nah, ternyata di sini gambar gajah bertelinga, ada gambar kupu-kupu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah salah satu ciri khas AI ya Bapak Ibu, dia bisa menggenerate sesuatu yang mungkin tidak ada gitu kan. Ada nggak sih gajah yang telinganya bentuknya sayap kupu-kupu gitu ya? Mungkin tidak ada. Atau mungkin kita bisa bikin gajahnya bersayap, atau mungkin saya sekali dapat di pelatihan-pelatihan atau mungkin di IHT sekolah ya Bapak Ibu ya. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan ya, atau mindful, meaningful, joyful. Nah, ini yang diharapkan ada dalam suasana belajar di dalam kelas Bapak Ibu, dan di proses pembelajaran kita. Nah, melalui apa? Melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Nah, ini definisi ya Bapak Ibu yang saya kutip dari naskah akademik pembelajaran mendalam Puskurja 2025. Nah, ini kerangkanya ya, ini udah sering banget kerangkanya, mungkin Bapak Ibu lihat, nih saya agak zoom sedikit ya. Nah, kita masuk di dalam sini nih Bapak Ibu, pemanfaatan digital. Ya, pemanfaatan digital di sini kita masuk nih di dalam kerangka pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi harapannya anak-anak kita sudah dikenalkan juga nih, karena kita kan sudah masuk transformasi digital nih Bapak Ibu. Digitalisasi pembelajaran. Jadi harapannya kita sebagai guru juga mengenalkan, menggunakan pemanfaatan digital agar anak-anak kita terbiasa juga. Apalagi kalau yang di sekolah Bapak Ibu sudah datang nih ada papan interaktif digital, nanti bisa lebih maksimal lagi dimanfaatkannya. Oke, nah ini semua nantinya dalam lingkup yang tetap sama ya Bapak Ibu ya, harapannya kesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dan ini lanjut lagi di pengalaman belajarnya, yaitu dari memahami, mengaplikasi, merefleksi, dan terus begitu. Nah, ini harapannya media interaktifnya Bapak Ibu bisa mencakup tadi ya, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, atau disingkat biasanya BBM ya Bapak Ibu ya. Kemudian diawali dari mengaplikasi, merefleksi, dan juga memahami. Nah, ini pengalaman belajar yang diharapkan Bapak Ibu. Ada pengetahuan esensial, aplikatif. Nah, kalau misalkan bisa ditambahkan di dalam situ ada pengetahuan, nilai, dan karakter juga bisa dimasukkan. Oke, baiklah Bapak Ibu. Nah, ini konsepnya Bapak Ibu. Media untuk pembelajaran yang mendalam.
Ya, saya tidak akan bahas lebih jauh di dalam pembelajaran mendalamnya, tapi kita masuk ke bagaimana sih media interaktif itu dapat digunakan agar pembelajaran lebih mendalam gitu Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita ambil pembelajaran yang sifatnya kontekstual gitu ya Bapak Ibu ya, yang dekat dengan keseharian anak-anak, yang relevan gitu ya, kemudian yang menantang, anak-anak berpikir kritis, kemudian berorientasi pada tujuan belajar. Kemudian interaktif, berbasis proses dan bukan hanya hasil, seperti itu. Nah, saya lanjut lagi. Nah, ini prompting-nya nih, kalau tadi konsepnya kira-kira sudah, dapat ya Bapak Ibu ya, kita harapannya nanti medianya nih kebayang nih mungkin Bapak Ibu, kalau misalkan, IPA belajar daun mungkin kontekstualnya ambil tuh gambar daun yang ada di sekitar Bapak Ibu gitu misalkan, contoh daunnya misalkan daun pohon mangga gitu ya, ada gambar daun pohon mangga, jadi anak nanti bentuknya mungkin ada gambar yang diidentifikasi, itu kalau pelajaran IPA gitu misalkan ya Bapak Ibu, atau matematika, yang kontekstual misalkan pecahan, Bapak Ibu menggunakan pizza gitu ya, simulasinya gitu ya, pizza jadi ada pecahan gitu. Nah itu mungkin, terbayang ya oleh Bapak Ibu ya untuk gambarannya. Nah, ini prompting yang sangat penting ya bagi dunia per-AI-an ya Bapak Ibu ya. Prompting itu penting banget karena hasil output yang kita harapkan itu bergantung sekali dengan prompting yang kita susun ya. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu kalau menggunakan Gemini Canvas ya atau Gemini AI, Gemini ya, Bapak Ibu deskripsikan dengan jelas. Ada perannya, jadi sebagai apa nih, misalkan kalau misalkan bikin game edukasi, berarti perannya adalah, sebagai pembuat game ya, atau game developer gitu ya, konteks pembelajarannya apa, tujuan belajarnya apa, itu dideskripsikan semua sedetail-detailnya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan minta dibantu oleh si AI juga bisa Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu masukkan tujuan pembelajarannya, kita brainstorming sama si Gemini-nya gitu, itu bisa. Nah ini, contohnya ya Bapak Ibu ya, saya akan coba dari langkah-langkahnya juga ya Bapak Ibu, biar nanti sekalian setelah ini kita praktik ya. Nanti mungkin saya minta dari Bapak Ibu guru di sini, saya minta satu mungkin, yang mau berani menyampaikan kira-kira guru mapel apa dan tujuan pembelajarannya apa gitu. Nanti kita akan bikin dengan tujuan mata pelajaran yang di-request oleh Bapak Ibu yang terpilih di malam ini. Nanti disiapin ya Bapak Ibu ya, untuk di akhir setelah ini kita akan membuat media interaktif secara langsung ya, yang mana saya akan pilih satu dari, Bapak Ibu yang nanti sudah siapkan di kolom chat, seperti itu. Nah di sini di Gemini 3, Pro ini, ya ini bisa dimasukkan ya Bapak Ibu, kita pilih dulu di sini, kita pilih yang Pro, ya. Kemudian, jangan pakai yang kanvas dulu karena kita nanti mau brainstorming dulu mungkin di awal ya Bapak Ibu ya, sebelum akhirnya kita pindahkan ke kanvas. Nah ini kita prompt-nya kira-kira kurang lebih seperti ini, tadi kan ada peran ya. Nah perannya adalah bertindak sebagai pengembang game edukasi pembelajaran informatika. Nah, boleh juga kalau Bapak Ibu pengennya nggak game edukasi nih, tapi media interaktif aja ya, yang ada susun-susunannya gitu ya, materinya dulu gitu ya, baru nanti ada gamenya gitu, boleh. Nah, itu kemudian yang kedua nih, buatkan game edukasi bertema petualangan dunia digital aman. Ini kalau karena ini saya pelajaran informatika ya Bapak Ibu ya, nanti sesuai dengan mata pelajaran Ibu Bapak masing-masing. Disebutkan untuk siswa kelas berapa, jenjangnya apa, dengan tujuan pembelajarannya apa. Misalkan di sini mengenali resiko dan etika penggunaan internet. Nah, jenis media interaktif berupa game. Nah, ini contoh jenisnya seperti apa bayangannya Bapak Ibu? Oh, ini game petualangan dengan kuis dan pilihan keputusan. Nah, kemudian sajikan dalam bentuk tabel dulu nih, storyboard. Jadi kan kita pengen bikin game edukasi, tapi saya pengen disajikan dulu sebelum gamenya jadi, dalam bentuk tabel storyboard. Saya pengen make sure storyboard-nya sama dengan apa yang saya inginkan. Nah, ini, level-levelnya, gamenya, karakternya,
Nah, itu saya pengen sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, ini ada evaluasi di akhir gitu ya. Nah, kalau misalkan mau ditambahkan ada materi juga di awalnya itu juga boleh banget ya Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan permintaan kita. Namanya AI ya, ini asisten yang paling sabar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen minta apapun ya, selagi dia mampu gitu ya. Harapannya sih dia mampu gitu ya. Kita berharap dia mampu cari dari data manapun gitu. Nah, ini tadi kita eh, bisa masukkan ke Kopas gitu ya ke dalam Gemini AI ya. Kemudian ini hasil prompt-nya. Nah, ini dia ngasih konsep gamenya Cyber Guard, misi penyelamat kota maya. Nah, ini dibikin judul sendiri Bapak Ibu, kita dikasih ide. Nah, kalau nanti Bapak Ibu kurang cocok dengan judulnya, bisa di-adjust juga. Nah, kemudian profil gamenya nih, targetnya, genrenya. Nah, ini genre kalau nggak sesuai juga ini kan petualangan naratif ya. Misalkan Bapak Ibu pengen bentuknya gamenya shooter atau tembak-tembakan. Atau mungkin pengennya ular tangga gitu. Atau pengennya misalkan Bapak Ibu gamenya seperti Tetris gitu ya. Itu boleh juga kita nanti minta. Nah, ini sesuaikan dengan genrenya. Kemudian ada karakter utamanya nih saya dikasih ide namanya Chibi, sebuah robot keamanan cyber pemula yang bertugas menjaga keharmonisan dunia digital. Tujuan utamanya mengumpulkan data fragmen yang hilang untuk memperbaiki perisai. Ini hasil dari prompt kita ya, ini bukan kita nge-prompt ya, prompt kita tadi yang ini Bapak Ibu. Segini hasilnya ini. Ini hasil pertama, saya scroll lagi ke bawah ada dia lebih detail lagi di sini mekanik permainan ada sistem nyawa, sistem poin, inventory. Nah, ini semua bisa kita adjust kalau nggak sesuai ya Bapak Ibu, saya pengennya begini, saya pengennya begitu. Tapi kita lihat dulu di sini, kita coba baca dulu. Nah ini hasil tabel yang dikasih. Tadi kan kita minta bentuknya tabel ya, ada level, level dan judul, kemudian visual dan settingnya, kemudian ada audio, ada narasi dan situasi, interaksi dan pilihan mekanik, tujuan pembelajaran, seperti itu ya. Nah, oke, sebentar ya, ini lampu saya sepertinya mati, saya coba nyalakan dulu. Oke. Nah, ini kita baca nanti sampai habis, scroll ke bawah. Saya coba agak skip dulu ya Bapak Ibu ya storyboardnya. Kalau sudah cocok storyboardnya, sampai akhir dilihat nih ada evaluasi, feedback. Nah, ini baru kita, kalau udah cocok ya Bapak Ibu ya, kita pilih toolsnya, kita ganti jadi kanvas. Tadi kan belum ya, kita ganti jadi kanvas sehingga seperti ini. Nah, kita tulis deh sekarang dari detail tersebut, buatkan gamenya. Nah, Bapak Ibu sambil disiapkan ya tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu ingin dibuatkan malam ini ya. Kita buat sama-sama sama mata pelajarannya. Jadi boleh sebutkan mata pelajarannya apa, langsung tujuan pembelajarannya mau dibuat apa. Nanti saya akan coba pilih salah satu ya Bapak Ibu dari kolom chat ya. Boleh diketik dari sekarang. Oke. Kalau sudah nih di sini diminta detail buatkan gamenya. Nah, ini hasilnya loading nih Bapak Ibu, sudah jadi nih. Bentuknya CyberGuard ya. Ini ada kita klik open. Nah, tinggal kita klik open, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Ada kode, ada preview. Ya, kode dan preview. Seperti ini. Nah, ini kodenya bisa kita lihat. Nah, tampilan hasilnya juga bisa kita lihat. Bisa kita cobain, kita klik-klik juga bisa Bapak Ibu. Nah, kemudian ini saya minta koneksikan dengan spreadsheet dan AppScript. Saya pengen ada leaderboard-nya gitu ya Bapak Ibu ya, atau papan peringkat ya. Nah, ini nanti saya minta buatkan koneksi ke AppScript dan spreadsheet. Nanti dia akan buatkan. Ini masih di dalam kolom chat yang sama ya Bapak Ibu ya. Ibarat WA-an masih di nomor yang sama gitu ya. Nah, ini kalau sudah kita buka Google Spreadsheet-nya, kita masukkan ke AppScript. Nah, kita tadi dikasih panduan ya, kita kopas dari sini Bapak Ibu. Kita kopas, copy, masukkan ke dalam AppScript-nya dan kita deploy. Nah, kalau sudah kita copy dan masukkan ke Gemini-nya. Nah, tampilannya nanti kurang lebih kayak gini, saya sambil buka, ini saya skip-skip karena nanti kita mau praktek ya Bapak Ibu ya. Jadi memang agak cepat biar prakteknya nanti bisa dapat Bapak Ibu. Bisa jadi hasilnya ya. Nah, ini kita bisa publikasikan di dalam Google Sites Bapak Ibu kalau sudah jadi. Nah, ini kan sudah jadi tadi seperti ini ya Bapak Ibu. Di sini ya. Ini kan sudah jadi nih, tampilannya seperti ini. Nah, ini kita bisa masukkan ke Google Sites. Ya, jadi kode yang tadi
kita masukkan ke Google Sites. Kita embed, kita copy paste di sini sehingga nanti masuk kayak gini nih Google Sites. Ini halaman depannya, ini leaderboard-nya ya. Nah, jadi ada 2 halaman nih, home sama leaderboard. Nanti kita coba praktek. Oke, nah kita coba mainkan ya. Tampilannya seperti apa kira-kira? Nah, ini leaderboard-nya. Ada home-nya juga nih Bapak Ibu. Ini leaderboard. Nah, ini kita bisa mulai dari home dulu ya. Nah, kayak gini ya. Jadi, kita bisa kirim linknya aja tinggal ke siswa nih Bapak Ibu. Kerjakan nih misalkan latihan atau petualangan ini. Jadi, bisa kerjain sama-sama di depan atau kerjain masing-masing sesuai dengan kecepatan belajarnya anak-anak nih. Misalkan kita coba ruang temu guru. Kita mulai misi ya Bapak Ibu. Nanti tampilannya kayak gini nih. Ini kalau ini bentuknya soal ya, karena tadi kita mintanya bentuknya naratif. Kamu tiba di gerbang maya, seorang penjaga bernama Fish Face menghalangimu. Oke, kita kasih apa enggak nih passwordnya? Kita tolak dan laporkan akun tersebut. Nah, kalau betul, nanti dia ada keputusan tepat. Karena tadi kita mintanya decision ya, maker ya, decision maker. Lihatlah ekspresi konyol robot model lama ini gitu ya. Nih ada bullying ya Bapak Ibu, cyberbullying. Kita harus apa? Nih misalkan tegur, troll bot, dan hibur korban. Nah ini kalau betul nanti dia ada seperti ini. Kita coba yang terakhir kita buat salah ya Bapak Ibu ya. Nah kalau salah dia reputasinya dikurangi. Nah ini reputasi digitalnya 90. Ini ada 3 soal karena tadi kita buatnya 3 ya Bapak Ibu ya. Nah ini kita bisa simpan skornya. Bisa main lagi. Jadi kalau main lagi ya belum disimpan gitu ya. Ini kalau ini simpan skor tandanya nanti akan masuk ke leaderboard. Seperti ini. Kita coba buka di leaderboard. Kira-kira masuk atau enggak ruang temu guru barusan. Nah, ini masuk ya ruang temu guru nilainya 90 ya, grade-nya A. Tapi dia badge-nya cuman Guardian of Privacy, Empathy Hero, yang Content Master-nya tidak. Nah, ini sesuai dengan yang tadi kita adjust di AI. Nah, sekarang saya mau coba nih Bapak Ibu, tolong tulis di komen di chat room ya, tuliskan mata pelajaran Bapak Ibu sekalian. Ya, misalkan di sini Ibu Siti Komaria ngajarnya apa? Ibu Sri Lestari ngajarnya apa? Oke, Ibu Susiana bahasa Inggris. Oke, Ibu Bu Susi bahasa Inggris SMP, SD, SMA Ibu? Boleh dituliskan SMP ya. Boleh satu tujuan pembelajaran yang mungkin ongoing di Januari Ibu Susi. Nanti kita akan buatkan. Satu aja tujuan pembelajaran. Tenses simple present tense. Oke, kita malam ini akan coba buatkan untuk pelajaran bahasa Inggris SMP dengan di sini tenses simple present tense. Nah, modelnya kira-kira Bapak Ibu maunya bentuknya apa nih? Games atau media interaktif? Kita akan coba ya Bapak Ibu ya. Kita buka di sini Gemininya. Nah, ini jadi selain ini nanti saya contohkan juga ya Bapak Ibu ya. Nggak cuman bentuknya teks seperti yang tadi, cuman pertanyaan, game yang sering dimainin sama anak-anak juga bisa nih dibikin pakai Gemini nih Bapak Ibu. Mungkin anak-anak pernah main kayak Free Fire gitu ya Bapak Ibu ya, tembak-tembakan gitu. Game 3D seperti ini bisa dibuat di Gemini Canvas ya Bapak Ibu ya. Kayak gitu ya. Nah, ini bisa mencari musuh ya. Kemudian bisa juga bikin kayak gini Bapak Ibu nih piano. Nah, ini untuk media interaktifnya ya. Saya belum share audio tadi ya. Saya coba share ulang ya, share audio. Nah, jadi kita bisa bisa minta bikinin piano gitu ya bagi Bapak Ibu yang mungkin guru seni musik tapi anak-anak nggak punya alatnya gitu ya. Nah, ini contohnya kurang lebih. Nah, ini kita akan buat sekarang untuk bahasa Inggris. Oke, kita close-close dulu ya, Bapak Ibu ya.
kita masuk di websitenya ya Bapak Ibu ya, gemini.google.com. Kalau yang sebelumnya tadi saya pakai Belajar ID, Bapak Ibu kalau misalkan nggak ada Google Belajar ID juga bisa pakai email biasa ya Bapak Ibu, tapi saya sarankan pakai kalau punya Belajar ID pakai yang Belajar ID saja. Nah, di sini kita masukkan promnya ya Bapak Ibu ya. Ini kita kopas saja dari yang tadi. Nanti ini materinya Bapak Ibu akan dapatkan, jadi boleh di kopas juga nanti dari sini ya. Nah ini, bertindaknya sebagai apa? Oke, nah ini kita kopas ya. Bertindak sebagai, nah ini misalkan mau bikin game interaktif ya. Game interaktif, pelajaran bahasa Inggris. Ya, game interaktif bertema. Nah, ini misalkan temanya adalah tadi Ibu Susi menyampaikan yaitu tenses simple present tense. Oke, saya copy dulu. Ya, untuk siswa SMP kelas 7 ya, Bu ya. Dengan tujuan pembelajaran memahami gitu ya penggunaan tenses simple present tense. Jenis media interaktif berupa game, petualangan ya dengan materi gitu ya. Dan kuis. Ya, kuisnya boleh di-mention ya, ada berapa misalkan 5 buah gitu ya. Sajikan bentuknya drag and drop juga boleh, kuis drag and drop. Misalkan ya. Sajikan dalam bentuk table storyboard game ya dengan level permainan dengan karakternya misalkan mau apa nih siswa SMP gitu ya. Dengan karakter siswa SMP. Nah, kalau misalkan mau bentuknya lucu gitu ya, pakai ini SVG Bapak Ibu. Ya, mekanik game dan juga evaluasi. Materi ya, jangan lupa. Oke, kita coba ya Bapak Ibu ya. Kita kirim nih. Ini belum kita buat kanvasnya ya Bapak Ibu, masih Gemini biasa. Ini yang pastikan yang pakai yang ini Bapak Ibu ya, biar lebih detail. Oke, ini sesuai dengan koneksi internet juga ya. Ini kebetulan agak cepat nih Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu agak lama, nanti boleh ditunggu saja. Nah, ini sudah langsung dikasih tahu nih Bapak Ibu storyboard gamenya. Namanya The Daily Hero, Timekeeper's Quest. Ya, informasi dasar gamenya, judul gamenya, target audiensnya, platformnya, gaya visualnya, tujuan pembelajarannya gitu ya. Ada intro pemilihan karakter, di sini ada Budi sama Siti ya. Di awalnya kreatif sekali ya Bapak Ibu ya. Tadi mungkin kita nggak kepikiran di awal ada pemilihan seperti ini. Kemudian ada pengenalan konsepnya, narator menjelaskan sekolah sedang rusak, berupa kebiasaan sehari-hari gitu ya. Kemudian latarnya kamar tidur berantakan. Terus yang kedua, level 2-nya di kantin, entrop ya. Oke, ini yang pertama tadi di kamar tidur ya. Play video games apakah betul? Salah. My brother itu he, harusnya pakai S. Apakah ini betul? Oke, benar. Great job. Jika sudah benar, ada tombol lanjut. Oke, waktunya sarapan. Ibu memasak makanan lezatnya ini dia ada di dapur ya. She cook fried rice for breakfast. Nih, kita coba ya. Benar, great job. Kalau betul, dia lanjut. Nah, ini ada nyawanya juga di atas nih, Bapak Ibu. Ini ada rumus kalau pengen ngintip ya. Budi, nah, ini robot pelayan kantin rusak. Dia memberi kopi ke Budi. Budi tidak minum kopi. Oh, berarti Budi tidak minum kopi. Budi doesn't. Ya, oke, good job. Lanjut. They
Nah, kamu bertemu teman-temanmu, mereka tidak terlambat hari ini. They are not come late. Oh, salah. Berarti they don't. Betul. Oke, lanjut ya. Oh, banyak sekali soalnya sampai level 5 ya, Bapak Ibu ya. Do you? Coba, oke, betul. Lanjut. Oh, masih ada nih level 6. Tadi sampai berapa level ya? Sampai kalau nanti ya Bapak Ibu pengennya soal-soal aja gitu kayak tadi bisa. Mungkin kita pengen coba adjust ya. Sambil kita nunggu ini, kita siapin dulu yang Google Spreadsheet-nya ya Bapak Ibu ya. Caranya gimana? Caranya kita buka sheets.google.com. Nah, ini nggak apa-apa kita tinggalin dulu ya. Yang penting dia masih berjalan. Kalau lihat jalannya atau tidaknya di sini nih Bapak Ibu, dia lagi loading. Oke, kita pencet yang blank spreadsheet. Nah, ini kita namain ya Bapak Ibu spreadsheet-nya. Misalkan tadi ada petualangan simple present tense. Petualangan simple tense. Itu. Nah, ini kalau sudah nanti kita tunggu panduannya ya. Kita kan nanti minta dibuatkan untuk app script-nya. Nah, gimana cara masuk app script-nya? Ada di extension, kemudian masuk ke app script. Kita cek apakah Gemini sudah selesai. Nah, ini udah selesai ya. Loadingnya ya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Misalkan di sini saya tulis Syahidah, QA, ya Siti. Nah, ini Siti bisa jalan nih Bapak Ibu. Nah, kayak gini. My brother. Nah, ini beda ya dengan format yang tadi ya. Plays video games. Nah, ini kamar tidurnya udah oke. Kita kemana lagi nih? Misalkan ke kantin. Nah, nah, kayak gitu ya. Nah, checklistnya sudah selesai. Bos. Bisa nggak dibuat nanti kalau levelnya udah yang awal dulu selesai baru bisa ke level yang selanjutnya? Bisa ya Bapak Ibu ya. Contohnya do you, are you. Oke. Nah, ini contoh kayak gitu ya. Nah, sekarang kita pengen minta dibuatkan. Ini udah misalkan udah oke nih. Aku cocok nih dengan yang seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalkan di handphone anak-anak ngerjainnya jangan lupa dikasih tombol ya Bapak Ibu. Ini kan saya pakai panah yang ada di keyboard. Nah, agar bisa dikasih adjust gini ya, bisa digunakan di HP beri eh, controllernya analog gitu ya misalkan. Ntar dia loading lagi. Nah, ini kan ada gambar yang tanda undo gitu ya Bapak Ibu ya. Ini bisa untuk kembali ke versi yang sebelumnya. Ini kita minta ditambahkan joystick ya Bapak Ibu. Kalau pengen kepo, ini dia lagi ngapain sih gitu ya. Nah, ini dia lagi proses tambahin joystick. Nih, nambahin mobile control. Nih, kalau Bapak Ibu kepo-kepo nih, apa sih yang dia lagi tambahin? Oh, tambahin ini fitur-fiturnya namanya player.txty. Ada function namanya update untuk X sama Y-nya. Kalau pengen-pengen lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau lihat proses codingnya juga yang sedang berjalan, bisa diklik di kode. Nah, ini codingannya. Bapak Ibu bisa cek nih, dia lagi berjalan nih Bapak Ibu. Tuh.
Ini belum selesai nih, masih akan terus berjalan. Nah, kenapa lama? Ya karena dia lagi nge-build ini nih Bapak Ibu. Semakin fiturnya banyak yang kita minta, ya akan semakin lama gitu berpikirnya, berprosesnya. Ya nih sudah sampai script nih biasanya udah hampir terakhir sih Bapak Ibu. Sampai tutup lagi HTML, ini ada di fitur terakhir. Cukup panjang ya Bapak Ibu ya. Ini kita bisa scroll ke bawah sambil kita intip-intip kalau pengen pengen tahu oh ternyata coding tuh seperti ini. Gitu ya. Kita tapi nggak perlu jadi programmer ternyata ya Bapak Ibu untuk bikin seperti ini ya sekarang. Kalau dulu mah harus belajar banget gitu ya. Jadi programmer seperti apa, bikin game begini-begini gitu ya. Sekarang tinggal minta sama si AI langsung jadi. Nah, ini kalau udah tutup HTML gini biasanya sudah selesai Bapak Ibu. Kita preview deh. Kita cek ya apakah sudah ada analognya. Oke. Nah, ini kalau kayak gini nih analognya kan nggak muncul ya Bapak Ibu ya. Analognya nggak muncul di sini. Bisa dibilang aja begini. Analog belum muncul. Atau kita bikin yang ininya dulu ya, leaderboard ya. Biar sambil bisa berjalan. Buatkan koneksi untuk ke spreadsheet dan AppScript. Nah, ini sambil nanti dibikinin, kita baru nih loading untuk bikin analognya. Ini harusnya nanti dia muncul kayak untuk di touchscreen gitu ya Bapak Ibu. Kalau sekarang kan saya pakai keyboard nih. Dan di handphone kan nggak ada keyboard yang panah kanan kiri atas bawah. Jadi nanti kita minta dibuatkan kayak tombol gitu Bapak Ibu. Boleh bentuknya analog, joystick gitu, boleh bentuknya button. Ini ya contohnya. Ini kita minta di sini. Jadi dia akan buatin Bapak Ibu app script-nya. Nah, buat ngecek ada file apa saja sih yang sudah di-create di chat ini, Bapak Ibu bisa klik di sini nih. Ada file in this chat. Nah, ini baru satu file yang terbuat ya Bapak Ibu. Ini ada panduannya, dia lagi bikin panduan untuk usernya. Untuk kita bikin Google App Script-nya. Nah, ini kalau misalkan agak lama, ditunggu saja Bapak Ibu. Nah, sambil kita buka nih ya. Ini kita isi dulu nama app script-nya. Tadi masih ingat ya Bapak Ibu ya, saya ulangin lagi deh. Kita buka di spreadsheet yang tadi sudah kita buat. Kita pencet menunya extension. Kemudian kita klik app script. Nah, di sini Bapak Ibu namain app script-nya. Nah, misalkan app script-nya tadi kan petualangan simple present tense. Boleh dengan nama yang petualangan gitu atau petualangan gitu ya. Petualangan simple present. Ini isinya akan kita ganti dengan yang tadi dibuatin sama si Gemini. Nah, ini ada nih. Sekarang filenya ada dua nih Bapak Ibu. Yang tadi ada Daily Hero doang, sekarang ada dua. Nah, kalau Bapak Ibu cek di bawah sini juga dia bikinin nih. Ada spreadsheet connector. Nah, tuh ya. Dibikinin Bapak Ibu. Kita copy, masukin ke dalam yang app script nih. Yang ininya dihapus saja Bapak Ibu.
Nah, ini kita sekarang bikin kepala tabel ya Bapak Ibu ya. Ada timestamp di sini nih. Oke, kemudian ada yang kedua nama siswa. Ya, kita buat sama persis ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga ada kelas. Oke. Yang keempat ada skor. Kemudian ada sisa nyawa. Kemudian ada yang terakhir status. Oke, sudah jadi di sini spreadsheet dan juga app script-nya. Kita jangan lupa lakukan deploy ya Bapak Ibu. Diklik deploy, new deployment. Nah, ini select type-nya yang web app ya Bapak Ibu. Kemudian kasih deskripsi, misalkan di sini eh petualangan simple present tense. Nah, ini deskripsinya. Kemudian execute as me ya Bapak Ibu ya. Ini kan ada, kemudian ini dibuat di anyone. Kemudian deploy. Nah, ketika di deploy ini nanti dia akan minta otorisasi. Nanti Bapak Ibu karena si spreadsheet-nya ini akan terisi otomatis setelah si siswa ngerjain soal. Kita authorize access dulu. Kita masuk ke email yang kita tadi punya, harus sama ya dengan email yang tadi kita buat. Oke, kita kasih izin. Kalau sudah dapat izin, nanti Bapak Ibu akan dapat link web app-nya. Nah, ini web app-nya kita dapat linknya, kita copy Bapak Ibu. Kita masukkan ke Gemini tadi. Berikut link untuk leaderboard-nya. Link app script-nya. Oke. Nah, nanti ini akan di update otomatis nih Bapak Ibu di yang ini, The Daily Hero. Dibikin koneksinya ke kliennya. Diintegrasikan. Nah, ini kan tadinya belum ada ya Bapak Ibu ya. Dia akan nambahin di sini berupa indeks HTML yang baru. Dengan app script yang sudah tadi kita kasih. Tunggu sampai loadingnya selesai. Oh, ini joysticknya dia di hidden karena dia bentuknya tampilannya kita sedang di laptop. Dia hanya akan muncul kalau tampilannya ada di handphone. Nanti kita coba hapus ya hiddennya Bapak Ibu apakah muncul. Harus sabar memang Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kita bikin sendiri belum tentu secepat ini ya Pak. Bisa sampai berhari-hari kalau bikin sendiri tanpa bantuan AI ya. Nah, ini kita harus sabar nunggu sampai selesai dia beri prosesnya. Nah, kita coba ya. Syahidah. Kelasnya 7B.
Karakternya Budi. Cobain ya Bapak Ibu. Kita isi asal ya biar cepet ya. Oke, ya tadi harus betul. Oke. Nah, ini ada error nih. Kalau error begini kita klik fix error, Bapak Ibu. Kira-kira masuk nggak ke sini? Nah, ini nggak masuk nih Bapak Ibu. Nah, mungkin errornya di situ ya. Harusnya tadi si Syahida masuk ke dalam sini nih datanya. Nah, kita bisa cek juga sih errornya di bagian mana. Ini errornya Bapak Ibu. Ini dia akan fix bugnya. Fungsi penyimpanan ini dijelasin juga nih errornya kenapa gitu ya. Jadi kita bisa sambil belajar juga kayak ngobrol gitu Bapak Ibu, kita dapat pengetahuan juga. Oh ternyata kalau error ini kalau misalkan sekali dua kali mungkin belum terlalu terbiasa, nanti kalau Bapak Ibu udah sering membuat media interaktif atau game interaktifnya, insya Allah akan cepat selesai juga. Kalau mau lihat prosesnya di sini ya Bapak Ibu ya, klik kodenya aja. Kita pengen lihat dia udah di sebagian mana sih gitu ya. Udah sampai di tahap script gitu. Sedikit lagi berarti. Oke, kalau udah masuk ke tahap yang bawah ini, script ini berarti sudah tinggal sedikit lagi Bapak Ibu. Sampai ini dapat tutup HTML-nya ya Bapak Ibu. Nah, ini udah selesai dapat tutup HTML-nya. Kita preview lagi. Kita cek nih Siti. 7A. Ini nyawanya malah langsung habis ininya nyawanya. Nggak boleh salah nih Bapak Ibu. Si- Nah, ini masuk ya. Ini ada tulisan menyimpan ke database. Harusnya data berhasil disimpan nih masuk ke sini nih Bapak Ibu. Nah, ini masuk ya otomatis ya. Berarti kalau sudah begini berhasil nih Bapak Ibu. Skornya 100 gitu ya. Ini sudah berhasil terkoneksi. Nah, sekarang kita pengen si gamesnya ini masuk ke Google Sites ya. Kita copy kodenya, kita copy semuanya. Kita masuk ke sites.google.com. Tenang aja nanti tutorialnya akan saya kirimkan melalui panitia ya Bapak Ibu. Kita klik blank site. Nah, ini bebas ya Bapak Ibu mau kasih banner foto Bapak Ibu gitu ya. Kita bikin judul aja ya di sini ya.
Header type-nya judul. Misalkan di sini judulnya simple present tense. Kita insert Bapak Ibu, embed ya, pilih yang embed kode. Kita paste di sini Bapak Ibu. Kode yang tadi, kode yang dari Gemini. Dia akan loading seperti ini. Nah, kita insert deh. Oke, mungkin misalkan tampilannya mau di tengah, gitu bisa juga. Oke, nah ini misalkan kan belum ada leaderboard-nya. Bapak Ibu bisa minta bikinin, cuman memang nunggu lagi ya. Buatkan, semoga waktunya cukup ya. Mbak Septi, masih berapa menit lagi kira-kira? Buatkan Baik, Bu leaderboard.html. Syahidah, untuk waktunya sudah selesai. Apakah masih lama, Ibu? Sebenarnya sedikit lagi sih, ini tahap terakhir. 2 menit lagi. Baik, monggo, Ibu. Oke. Nah, ini kan sudah jadi nih Bapak Ibu, tampilan halamannya ya. Kita publish. Kita publish, nanti bisa kasih judul gamenya gitu ya. Simple present, atau misalkan pakai nama Ibu Susi tadi ya. Bu Susi Game, gitu ya. Kasih publish. Nah, nggak boleh pakai spasi ya tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah bisa dibuka deh gamenya Ibu tadi di handphonenya anak-anak, di IFP atau PID-nya di sekolah, terus dimanapun, kapanpun ya bisa dibuka, bisa dimainkan oleh anak-anak. Sambil nunggu nanti mungkin ada pertanyaan ya, kita coba buka dulu. Bu Susi Game ya, apakah sudah bisa dimainkan? Nah, ini sudah bisa ya. Bu Susi 7A. Kayak gini. Ini kan tadi tampilannya masih kecil ya Bapak Ibu, yang 6 nggak kelihatan nih. Nah, di sini Bapak Ibu adjust, tarik aja kayak gini kanan dan kirinya. Memang pakai laptop ya Bapak Ibu. Oke, kalau sudah nanti jangan lupa habis diedit dipublish lagi biar dia berubah ya. Kalau nggak dipublish lagi nggak berubah Bapak Ibu. Kita klik publish. Oke. Kita refresh, apakah masih kepotong? Oke, belum masuk refreshnya. Sudah terpublish kah? Oh, ini sudah nih ya, sudah kelihatan ya. Nahida 7B. Nah, ini udah nggak kepotong lagi ya, Bapak Ibu ya. Saya coba penasaran pengen cek kalau tampilannya kayak di HP-nya anak-anak. Kan kecil gini ya. Oke. Mungkin tampilan kalau di handphone akan kayak gini ya, tapi ini bukan handphone, jadinya tampilannya kurang bagus. Ntar kita coba lagi kalau di handphone seperti apa. Mungkin itu saja. Tadi leaderboardnya belum sempat ya, sambil kita tunggu karena waktunya sudah habis. Sebenarnya sudah jadi, nanti tinggal kita masukin aja nih, kita fix error. Mungkin sekian dari saya untuk praktik dan juga pemaparannya. Semoga berkenan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Syahidah yang sudah menjelaskan dan juga mempraktekkan seperti itu ya, bagaimana cara menyusun media pembelajaran yang interaktif ya, untuk pembelajaran mendalam dengan Gemini AI pada kesempatan malam hari ini. Yang mana besok kita juga akan belajar hal yang sama tetapi dengan menggunakan Canva seperti itu. Nah, pada saat malam hari ini tadi kita fokus dengan Gemini AI seperti itu nggih Ibu Syahidah.
Nah, telah tiba saatnya kita di sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing seperti itu, bisa langsung saja raise hand atau Bapak Ibu dapat open mic. Silakan Bapak Ibu, bagi yang terkendala sinyal, maka dapat menuliskan di kolom chat. Seperti itu, nggih. Baik, silakan kepada Bapak Ibu, bisa langsung bertanya. Baik, saya coba lihat di kolom chat, nggih, Ibu Syahidah, apakah ada yang sudah